Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Frani26 Channel, yang kali ini akan mengupas tentang cara memperbanyak tanaman philodendron. Misalnya philodendron pink princess. Propagasi tanaman merupakan salah satu teknik memperbanyak tanaman. Propagasi tanaman ini terdiri dari dua macam, yaitu propagasi tanaman secara seksual dan aseksual. Propagasi tanaman secara seksual adalah perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan serbuk sari dan putik. Biasanya cara ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan propagasi tanaman secara aseksual merupakan perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian-bagian tanaman itu sendiri, seperti batang, akar, maupun daun. Nah, teman-teman bisa coba memperbanyak tanaman hiasnya dengan cara ini. Media yang bisa digunakan pun beragam. Salah satunya air. Alat dan bahan yang perlu disiapkan pun cukup sederhana, yaitu tanaman hias yang ingin teman-teman perbanyak, gunting dan gelas yang berisi air. Sebelum lebih lanjut, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya, supaya channel ini berkembang seperti channel tetangga yang lain. Terima kasih, selamat menonton. Jenis tanaman hias yang bisa teman-teman perbanyak dengan cara ini pun beragam. Di antaranya suku talas-talasan, philodendron, monstera hingga tanaman hias indoor lainnya yang memiliki daun berbentuk menarik. Berikut langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk propagasi tanaman dengan media air. Pilih tanaman pink princess yang sehat atau tanaman hias jenis yang lain yang teman-teman sukai. Sebelum mulai propagasi, teman-teman perlu memastikan tanaman yang ingin diperbanyak dalam kondisi yang sehat dan tidak layu. Sebab tanaman hias yang tidak sehat seperti terkena jamur, akan menghambat propagasi bahkan membuat proses tersebut gagal. Pilih batang yang akan dipotong. Setelah memastikan tanaman hias tersebut sehat, teman-teman bisa mulai memilih batang mana yang ingin dipotong. Pemilihan batang ini pun tidak bisa dilakukan sembarangan, sebab turut menentukan keberhasilan proses propagasi ini. Pilihlah batang yang sehat dan terdapat beberapa daun di sana, lalu potong pada bagian ruas yang paling kokoh dan terdapat calon akar di sana. Bersihkan ruas batang yang telah dipotong. Setelah dipotong, perlu membersihkan ruas batang yang sudah dipotong. Jangan langsung dimasukkan ke dalam air. Bersihkan dengan cara mencucinya agar kotoran atau sisa kulit batang yang menempel tidak ikut terendam air. Selain itu, sisakan beberapa daun pada ruas batang tersebut. Tidak perlu dibuang sampai habis. Sisakan cukup 2-3 daun di sana. Masukkan ruas batang ke dalam air. Setelah ruas batang yang telah dipotong bersih, kini teman-teman bisa mulai memasukkannya pada gelas yang sudah diisi air. Pastikan suhu ruang normal, sebab jika suhunya terlalu rendah atau tinggi, justru akan menghambat proses pertumbuhan akar. Tempatkan di sudut dengan cahaya matahari cukup. Proses propagasi akan berjalan optimal jika tanaman hiasnya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Namun perlu diingat, jangan sampai tanaman hias teman-teman terkena sinar matahari secara langsung, karena bisa menyebabkan sunburn atau terbakar karena sinar matahari yang berlebih. Untuk itu teman-teman perlu menempatkannya pada tempat tertentu, seperti di dekat jendela atau di teras rumah. Langkah selanjutnya adalah bersabar. Ya,
Teman-teman perlu kesabaran yang tinggi untuk menunggu proses propagasi ini berjalan hingga akarnya tumbuh memanjang. Nah, selama proses menunggu, teman-teman bisa rajin mengganti air di dalam gelas atau menambahkannya jika diperlukan. Teman-teman juga bisa menambahkan nutrisi seperti pupuk cair ke dalam air untuk mempercepat proses propagasi. Proses menunggu ini bisa berlangsung kira-kira 4-6 minggu. Cukup lama ya, teman-teman. Setelah panjang akar dirasa cukup, barulah bisa memindahkannya ke media tanah. Dari satu tanaman hias, menjadi beberapa tanaman. Bagaimana? Teman-teman, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang ya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.